Bab 190, orang yang dulu menyukainya. Dia sudah gila ya? Kenapa kasih begitu banyak? Dennis memang punya hubungan yang buruk dengan keluarga Effendi. Beberapa waktu lalu, mereka akhirnya bertentangan dan dia menjadi sasaran keluarga Effendi. Asetnya berangsur-angsur menyusut. Dalam setengah tahun lagi, dia akan bangkrut. Dia tahu bahwa kamu juga punya masalah dengan keluarga Effendi. Jadi dia mau sekalian minta bantuanmu. Adam tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kamu bilang saja ke dia. Walaupun dia nggak kasih proyek itu, aku tetap akan melindunginya." "Beneran nih?" "Ya, enggak peduli siapapun itu. Pokoknya yang bertentangan dengan keluarga Effendi, berarti mereka temanku." "Baiklah, aku kasih tahu ke dia dulu." Setengah menit kemudian, Jamal menelepon lagi. "Agam, si Dennis bersikeras mau memberikan proyek Cayan untukmu, dan juga memberimu grup randu pesat di kota Primadona yang bernilai hampir 2 triliun. Dia bilang, pokoknya kamu harus terima, kalau tidak dia akan melompat turun dari gedung tertinggi di kota Primadona." Setelah jeda, Jamal pun membujuknya. "Kamu terima saja, kalau tidak dia pasti akan merasa nggak tenang. Lagi pula, menjadi sasaran keluarga Effendi adalah proses penyiksaan yang panjang. Mendingan dia lompat saja dari gedung dan masalah pasti selesai." Agam sedang dalam dilema. Dia tidak menyangka bahwa niat baiknya disalahpahami. Mau tidak mau, dia harus berkompromi dan menerimanya. Dennis sudah berada di kantor pusat grup randu pesat. "Lagi tunggu kamu pergi ke sana dan menandatangani 2 kontrak." "Oke, aku akan pergi nanti." Setelah menutup telepon, Kirana tersenyum dan berkata, "Kalau kamu sibuk dengan pekerjaanmu, pergi saja nggak apa-apa. Jangan ditunda cuma karena aku. Kalau tidak, aku tidak akan senang." Melihat adik laki-lakinya begitu sibuk, Kirana merasa senang dari lubuk hatinya. Melihat sikap kakaknya yang begitu keras kepala, Agam tidak mengatakan apapun. Setelah sarapan, Agam meminta pengurus rumah mengatur sebuah mobil untuk mengantar kakaknya ke pesta. "Nona Kirana, di mana tujuannya?" "Gedung grup randu pesat." Melihat sedan itu pergi, Agam tampak tertegun. Oh ya, kakaknya dulu bekerja di grup randu pesat. Mobil yang diatur oleh Dennis sudah datang. Agam berencana untuk menandatangani kontrak. Jadi dia tidak akan mengganggu pesta Kirana. Dia pun masuk ke dalam mobil dan mengambil jalan pintas ke gedung grup randu pesat. Bunga-bunga dan karpet merah di lantai dasar gedung terlihat sangat mewah. Dennis Junaidi memimpin sekelompok petinggi perusahaan untuk secara pribadi menyambut tamu di lantai dasar. Ada juga perempuan cantik dan langsing yang berpakaian baju tradisional di kedua sisi untuk menyambut. Mereka tersenyum sepenuh hati pada Agam dan terus memandanginya. Bagi mereka, orang yang bisa disambut oleh Dennis Junaidi secara langsung pasti orang yang sangat penting. Kalau orang penting ini bisa tertarik mereka, walaupun cuma dijadikan simpanan pun, masa depan mereka tetap akan sangat cerah. Agam tidak mau disambut begitu heboh. Jadi dia menyuruh Dennis mengatur sebuah ruang pertemuan di lantai atas untuk mengobrol secara terperinci. "Pak Agam, mohon maaf kalau ada yang kurang bagus pelayanannya." Begitu dia memasuki pertemuan di lantai atas, Dennis berkata dengan sopan. Dia secara pribadi menyaksikan pertempuran di mansion Gunung Makan. Dia tahu betul bahwa Agam tidak hanya didukung oleh grup investasi abadi dan keluarga Suwandi, yang merupakan jaringan super besar, tetapi juga merupakan ahli seni bela diri kuno tahap alam bumi yang kuat. Apakah dia bisa bertahan dari serangan keluarga Effendi? Semua tergantung pada Agam. Oleh karena itu, dia tidak berani lalai sedikit pun dalam penyambutan. "Jamal sudah kasih tahu tentang masalahmu. Jadi nggak perlu terlalu banyak omong kosong. Asal kamu tidak bermain trik licik, aku bisa menjagamu supaya tetap aman," kata Agam dengan percaya diri. Jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, Dennis pasti akan mencemooh. Tapi karena ucapan tersebut keluar dari mulut Agam, dia merasa melihat harapan untuk hidup, air mata kegembiraan tergenang di matanya. "Pak Agam, ini adalah 2 kontraknya. Asal Anda menandatanganinya, proyek Cayan dan grup randu pesat akan menjadi milik Anda." Dennis mendorong 2 kontrak di meja di hadapan Agam. Meskipun agak sayang melepaskan aset sebesar itu, sepadan untuk membuatnya tetap hidup dan aman dari keluarga Effendi. Petinggi lainnya memandang Agam dengan wajah penuh kekaguman. Baik proyek Cayan maupun grup randu pesat adalah aset Dennis Junaidi. Di mata para eksekutif grup randu pesat ini, Dennis adalah eksistensi yang sebanding dengan dewa. Walaupun mereka tidak tahu mengapa Dennis memberikan aset sebanyak itu secara percuma, orang tersebut pasti sangat hebat sampai membuat Dennis begitu terpesona. Latar belakang anak muda ini mungkin saja melampaui Dennis. Mereka sama sekali tidak bisa membayangkan,
Orang seperti apa yang punya latar belakang yang lebih hebat daripada Dennis? Agam mengambil pena dan menandatangani kontrak. Dennis tampak berseri-seri kegirangan. Beban yang menekan hatinya akhirnya terangkat. Pak Agam, orang ini bernama Prio Darwano. Dia adalah manajer umum grup Randu Pesat. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja padanya. Dennis mendorong seorang pria berjas di kehadapannya. Prio tampak gelisah namun bersemangat. Dia agak gelagapan dan tidak tahu harus berkata apa. Agam memandang Prio dan bertanya. Perusahaan Andalas milik grup Randu Pesat. Kan? Perusahaan Andalas adalah anak perusahaan kami. Mengkhususkan diri dalam e-commerce, Pak Agam. Prio buru-buru menjawab. Agam mengangguk. Benar saja. Itu perusahaan tempat kakaknya dulu bekerja. Ternyata miliki grup Randu Pesat. Pak Agam, apa Anda tertarik dengan bisnis e-commerce? Tanya Dennis dengan penasaran. Cuma tanya aja. Agam tersenyum pada Prio dan bertanya. Ceritakan tentang staf internal perusahaan Andalas. Kirana pergi ke lantai dasar dan melihat bunga dan karpet merah. Tina, Lina dan rombongan mereka sedang menunggu di sudut terpencil. Kirana, jalan yang benar dong. Jangan injak karpet merahnya. Tina melihat Kirana datang dan hampir menginjak karpet merah, dan langsung berteriak. Kirana buru-buru melewati dan berjalan sambil bertanya. Untuk menyambut siapa ini? Katanya dia adalah direktur yang baru. Bagaimanapun itu, enggak ada hubungannya dengan kamu. Tina dan yang lainnya, sebagai karyawan biasa, menunggu Agam dan para bos lainnya naik sebelum mereka diizinkan keluar. Tentu saja, mereka sendiri tidak melihat Agam. Kenapa adikmu tidak datang? Dia sibuk, jadi nggak bisa datang. Sibuk? Dia bisa sibuk apa? Beberapa rekan wanita berkata dengan nada mencemooh. Meskipun dua bersaudara itu sudah tinggal di villa, mereka masih percaya bahwa mereka miskin. Terutama setelah melihat bahwa Kirana masih mengenakan pakaian yang dia gunakan saat pergi bekerja setahun yang lalu, mereka makin memandang rendah dirinya. Setelah beberapa menit kemudian, rekan lama lainnya juga datang. Mereka sangat terkejut melihat Kirana dan datang mengerumuninya. Setelah semuanya berkumpul, mereka pergi ke hotel Rasalia terdekat untuk makan malam. Kirana, sejak kamu pergi, kita semua sangat merindukanmu. Ya, tidak ada yang membuang sampah di kantor kami. Tidak ada yang merebus air hangat dan menyapu lantai setiap hari. Yang terpenting kita jadi lebih sering lembur. Beberapa rekan sedang berbicara yang terdengar sedikit sarkastik sambil tertawa. Di antara mereka, Kirana memiliki kualifikasi akademik terendah dan latar belakang terburuk, tetapi kebetulan kemampuannya bagus. Dia cantik dan dihargai oleh banyak pemimpin. Rekan-rekan wanita itu cemburu padanya. Rekan-rekan pria sangat menyukainya. Selain itu, mereka tahu bahwa keluarga Kirana sedang dalam kesulitan dan pasti akan enggan untuk berhenti dari pekerjaannya. Jadi mereka sengaja meninggalkan semua pekerjaan dan tugas mereka untuk Kirana. Karena mereka tahu Kirana tidak ada pilihan lain. Sekarang kondisi Kirana sudah membaik. Mereka mau menipunya kembali ke perusahaan supaya bisa terus menjadi budak mereka. Semuanya, diam. Pak Bowie sudah mau sampai. Entah siapa yang mengatakan itu, semua orang di ruang VIP itu pun langsung hening. Kemudian, seorang pria berjas mewah dengan wajah sedikit bengkok berjalan masuk. Bowie Rustaka. Kirana mengenali pria itu. Pria ini adalah salah satu orang yang menyukainya dulu. Dia tampak berani, tetapi sebenarnya dia sangat tidak percaya diri. Ketika Bowie mengejar Kirana, dia masih belum berniat untuk jatuh cinta dan menolaknya. Dia mengira Kirana menolaknya karena dia jelek dan miskin. Oleh karena itu, dia menyebarkan desas-desus di seluruh perusahaan bahwa Kirana adalah wanita matre dan simpanan orang kaya. Hal itu membawa banyak masalah bagi Kirana. Bahkan bonus selama beberapa bulan entah kenapa dikurangi. Kirana, kamu masih belum tahu, kan? Bowie bukan lagi karyawan kecil. Dia dipromosikan menjadi wakil manajer departemen kami setengah tahun yang lalu, dengan gaji bulanan setidaknya 130-an juta. Dia baru saja mengganti mobilnya jadi Mercedes-Benz beberapa waktu lalu. Kaya banget loh sekarang. Seseorang dengan sengaja menyebutkannya, mau membuat Kirana jadi malu. Mereka pun mengira waktu itu Kirana menolak Bowie karena dia miskin. Bowie, selamat, ucap Kirana dengan sedikit tersenyum. Meskipun Bowie menyebarkan desas-desus di mana-mana dan merusak reputasinya, dia tidak membenci Bowie dan memberikan ucapan selamat yang tulus. Namun, bagi sebagian orang di sana, tampaknya Kirana menyesalinya dan mencoba membangun hubungan lagi. Bowie tersenyum dan berkata, "Selamat. Aku masih mau berterima kasih karena sudah menolakku.
Kamu memberi aku motivasi untuk bekerja keras dan mencapai apa yang aku miliki saat ini. Kirana, jangan terlalu sedih ya. Saat itu, Tina datang dan menggandeng lengan Bowie sambil berkata, Bowie dan aku sudah berpacaran, kami berencana untuk menikah tahun depan. Itu hal yang bagus. Kenapa aku harus sedih? Ucap Kirana dengan senang. Aku tahu kamu sedih dan menyesal. Kita sudah berteman lama, jadi jangan berpura-pura. Ucap Tina sarkas. Bowie berkata, baiklah, masa lalu semuanya sudah berlalu. Tidak perlu mengungkit hal-hal lama lagi. Aku akan mentraktirmu makan hari ini, semuanya makan dan minum saja sepuasnya. Pak Bowie murah hati sekali. Siapa yang bisa menjadi istrimu pasti beruntung sekali. Kirana, kau waktu itu menolak orang hebat seperti Pak Bowie sih. Pandanganmu buruk sekali. Andaikan keluarga Kirana berkecukupan, atau perusahaan Agam tidak bangkrut, mungkin sikap mereka akan jauh lebih baik. Sayangnya, orang bangkrut dan orang miskin yang bahkan tidak punya uang untuk membeli pakaian baru ditakdirkan untuk dipandang rendah. Bab 191. Agam sudah mulai memahami operasional grup Randu Pesat. Saat waktunya makan malam, Dennis mengusulkan untuk berpesta dengan Agam. Agam tidak suka makanan mewah yang berlebihan, dan tidak suka bersosialisasi. Jadi dia membiarkan Dennis mengatur acara makan di tempat yang dekat saja. Dennis menghormati keinginan Agam dan meminta sekretaris memesan sebuah ruang VIP di Hotel Rasari yang dekat dari gedung perusahaan. Begitu pemilik hotel tahu bahwa Dennis akan datang dan juga membawa seorang tamu besar, dia segera melayaninya dengan standar tertinggi. Di meja makan, Dennis dan para petinggi perusahaan bersulang untuk Agam dan tidak membiarkan Agam menuangkan minum untuk mereka. Itulah bukti ketulusan mereka terhadap Agam. Mereka memperlakukannya dengan penuh hormat. Prio pun sambil memperkenalkan proyek-proyek khusus untuk Agam. Para pelayan yang menyajikan hidangan mencoba yang terbaik untuk menutup telinga. Hanya saja Agam masih terlalu muda. Walaupun penampilannya tidak setara seperti Dennis Junaidi dan petinggi lainnya, malah memberikan kesan sederhana. Tidak hanya muda dan tampan. Sangat rendah hati, walaupun dia adalah pria yang sangat kuat dan kaya. Hal ini tentunya menarik perhatian para pelayan. Seorang pelayan muda masuk membawa nampan untuk menyajikan makanan ringan untuk mereka. Dia tanpa sadar selalu melirik Agam dari sudut matanya. Setelah Agam menyadarinya, dia bertanya, ada apa? Pelayan itu terkejut. Nampan itu terlepas dari tangannya. Dia refleks menggunakan tangan untuk memungutnya. Akibatnya, tangan pelayan itu pun berdarah karena pecahan piring kaca. Kamu ngapain sih? Dennis sangat marah. Maafkan aku. Pelayan itu sangat ketakutan sampai dia berlutut dan menggigil. Dia tahu betul status dan identitas seperti apa yang dimiliki orang-orang ini. Kalau mereka marah, dia tidak cuma akan kehilangan pekerjaannya, tapi hidupnya pun akan menderita. Bukan salah dia. Dia kaget karena aku. Agam tersenyum canggung. Dia tidak menyangka kalau perkataannya bisa membuat gadis itu begitu takut. Dennis mengangguk dan berkata, karena Pak Agam tidak menyalahkanmu, kalau begitu kamu pergi saja. Pelayan itu mengangguk ketakutan. Ketika dia bangkit untuk pergi, dia dihentikan oleh Agam. Melihat Agam menarik tangannya, hati pelayan itu jadi sedikit panik. Dia kira Agam mau iseng dengannya. Pelayan itu panik dan merasa ingin bersembunyi. Dia merasakan sensasi perih di lukanya. Kemudian rasa sakitnya itu makin pudar seperti air pasang. Melihat penampilan Agam yang serius menangani lukanya, dia pun tidak bisa menahan sipu dan detak jantungnya yang makin cepat. Dia kira orang seperti Agam akan bersikap sombong dan kasar pada orang sepertinya. Tidak disangka dia begitu lembut dan perhatian. Saat itu, jantungnya berdetak dengan cepat. Sudah. Suara Agam sangat lembut. Pelayan itu melihat luka di tangannya sudah menghilang. Hanya menyisakan bekas darah. Ini luar biasa, kan? Dennis dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dan merasa sangat terkejut. Dennis merasa makin bersyukur. Bekerja sama dengan orang sehebat ini akan membuat hidupnya jauh lebih nyaman di masa depan. Terima kasih. Pelayan itu ingin bangun. Tetapi tubuhnya masih lemas dan dia hampir jatuh. Sebelumnya dia benar-benar terlena dalam kelembutan Agam dan kakinya pun jadi lemas. Kalau kamu keluar sekarang, nanti pasti jatuh lagi. Agam mengira pelayan masih ketakutan dan dia makin merasa bersalah. Suara desakan manajer terdengar dari portofon pelayan tersebut. Memintanya untuk mengirim makanan ke ruang lain. Kamu duduk saja dan istirahat sebentar. Aku akan membantumu mengantarkannya. Agam membantu pelayan itu duduk di kursinya. Bagaimana bisa? Aku yang salah. Jadi sekarang aku harus membantumu. Nada suara Agam terdengar tegas.
Nah, Pak Agam sudah bilang begitu, kamu terima saja. Dennis dan yang lainnya tersenyum. Mereka mengira Agam lagi menggoda gadis tersebut dan tidak menghentikannya. Pelayan itu masih takut tapi merasa terharu. Melihat Agam yang sudah mengambil piring berisi makanan dan nampan ke arah pintu. Dia pun harus mengikuti kata hatinya dan memberikan nomor kamar yang harus dituju. Agam pernah bekerja sebagai pelayan dan menyadari sulitnya bidang pekerjaan ini. Dia senang bisa membantu pelayan itu dan pergi ke kamar dengan membawa piring. Begitu dia buka pintu ruang VIP tersebut, dia melihat beberapa wajah yang dia kenal. Agam melihat kakaknya. Selain itu, ada Tina, Lina, dan yang lainnya. Dia tidak menyangka bisa kebetulan bertemu dengan mereka seperti itu. Melihat Agam masuk sambil memegang nampan, Tina dan semua orang di sana tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu Agam di sini. Begitu melihat Agam yang mengenakan pakaian biasa dan membawa nampan yang penuh dengan sajian. Ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Tina mencibir dan berkata dengan sarkastik. Kirana, bukannya kamu bilang adikmu nggak bisa datang? Kenapa dia ada di sini? Jangan-jangan mau minta makanan ya? Kak Tina, dia datang sambil bawa nampan. Jelas-jelas pelayan di sini. Kirana bertanya dengan kaget. Agam, kok kamu di sini? Aku lagi ikut perjamuan di ruang sebelah. Tangan pelayannya terluka. Jadi aku bantu mengantarkan makanannya ke sini. Agam tersenyum dan ingin menaruh piring di atas meja. Meja bundar itu berputar. Agam Jeti tidak bisa meletakkan makanannya. Ternyata Boy yang memutarkan meja. Boy berkata sambil menggoda. Jeti pelayan memang sesuai dengan statusmu. Kenapa masih berdalih? Apa perlu melindungi harga dirimu yang menyedihkan itu? Boy. Agam mengenali orang ini. Apa-apaan kau? Enggak tahu sopan santun. Panggil Pak Boy. Seorang rekan wanita menegur. Tina dengan bangga berkata. Boy adalah suamiku. Dia sudah jadi wakil manajer di departemen kami. Grup Randu Pesat adalah milik tokoh-tokoh kalangan tinggi. Gaji tahunan mereka setidaknya 2 miliar. Dalam beberapa tahun, gaji tahunan mereka akan berlipat setidaknya sampai 20 miliar. Boy hanya seorang wakil manajer divisi. Tapi diceritakan oleh Tina seakan-akan punya peran yang sangat besar. Namun, tidak ada yang berani membantah. Bagi mereka, untuk pecundang seperti Agam, tetap saja posisi tersebut bagaikan langit yang tidak bisa digapai. Melihatmu seperti ini, sepertinya miskin sekali ya. Berapa gajimu sekarang? 10 juta. Boy bahkan tidak melihat ke arah Agam. Benar-benar memandang merendahkan dirinya. Pak Boy, itu malah kebanyakan. Mereka yang jadi pelayan di sini paling banyak gajinya cuma sekitar 7 juta sebulan. Mau punya asuransi kesehatan pun susah. Kamu laki-laki loh, masa gajinya segitu doang? Apa nggak malu? Boy berkata sambil tersenyum. Kita kan kenalan lama. Kalau memang lagi susah, mau nggak kalau kerja denganku saja? Kebetulan area kantorku perlu pembersih toilet. Pas sekali buat kamu. Gajinya 10 juta deh buat kamu. Itu saja udah banyak banget. Agam, kenapa kamu masih tertegun? Cepat terima dan bilang makasih ke Pak Boy. Dengan kemampuanmu, itu sudah sangat bagus banget loh. Sebulan 10 juta. Lebih baik daripada jadi pelayan di sini. Agam dulu punya perusahaan. Mereka semua iri. Sekarang melihat Agam nasibnya makin buruk, mereka merasa sangat senang sekali. Terima kasih, tidak perlu. Kata Agam dengan sopan. Itu juga karena kakaknya ada di sana. Jadi dia tidak mau membuat masalah dengan orang-orang tersebut. Haduh, cuma untuk pertahankan harga diri doang. Rela banget sih jadi pelayan begini. Kalau begitu terus kamu ditadirkan untuk menyajikan hidangan selama seumur hidup. Kamu lihat saja aku, sudah menjadi wakil manajer divisi hanya dalam 1 tahun. Aku rasa kamu sudah ngerti jarak kemampuan kita, kan? Boy menggoda. Agam tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia baru saja menandatangani kontrak dan menjadi pemimpin teratas grup Randu Pesat. Manajer divisi seperti itu tidak layak sama sekali dibandingkan dengannya. Jadi dia tidak perlu marah karena badut itu. Sayang, enggak semua orang punya kemampuan sehebat kamu. Jadi enggak usah susah payah bujuk dia. Tina berkata dengan sarkastik, lalu menunjuk meja dan mendesak. Cepat sajikan makanannya. Jangan menunda makan kita. Agam baru saja mau meletakkan piring, tapi Tina memutarkan meja lagi. Agam mengangkat alisnya dan menatap Tina. Cari masalah. Aduh, aku ingin makan masakan apa ya? Kenapa? Memangnya aku nggak boleh memutar mejanya? Ucap Tina dengan wajah polos. Agam, kamu seorang pelayan. Tugasmu melayani pelanggan dengan baik.
Kalau kamu berbicara omong kosong lagi, aku komplain ke atasanmu. Ancam Lina. Lina, kok kamu begitu sih? Kirana langsung bertanya. Padahal dulu dia adalah teman baiknya. Benar kata Lina. Lebih banyak cobaan sosial akan baik untuknya di masa depan. Bowie tersenyum dan menunjuk ke meja. Bawa pergi piring kosongnya, lalu bawa makanannya ke sini. Agam tidak mengatakan apa-apa. Dia membawa hidangan di satu tangan dan piring kosong di tangan lainnya. Bersiap untuk meletakkan piring kosong di meja teh dekat pintu. Saat melewati Tina, dia tiba-tiba mengulurkan kaki untuk membuat Agam tersandung. Trik kecil ini tentu saja tidak bisa menipu Agam. Agam berpura-pura tidak melihatnya. Dia menginjak kaki Tina dan berpura-pura tersandung. Kedua piring di angannya menepuk dahi Tina. Prak! Piring kosong terhempas ke dahi Tina dan hidangan serta sup panas pun membasahi sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ah! Tina berteriak kesakitan, melompat-lompat seperti monyet. Beberapa percikan sup pun menodai pakaian beberapa rekan di sebelahnya. Tisu, ambil tisu itu. Cepat! Jerit Tina. Rekan-rekan bereaksi dan buru-buru mengelap wajah dan pakaian Tina. Agam, matamu buta ya? Kenapa kamu menumpahkannya pada Tina? Agam berkata dengan polos. Dia yang mengulurkan kakinya dan membuatku tersandung. Jadi makanan tumpah semua ke dia. Itu disebut karma. Terutama kalau kamu melakukan terlalu banyak kesalahan. Anggap saja dia menuai konsekuensi dari tindakannya sendiri. Apa katamu? Tina meledak dan berteriak. Dasar pecundang busuk. Kamu yang tuangkan sup sayur itu ke aku. Masih beraninya kau memfitnahku. Aku bilang ya, akan kuhabisi kau. Setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada Bowie dengan wajah sedih. Sayang, kamu harus bantu melampiaskan amarahku. Cepat hukum dia. Ekspresi Bowie menjadi suram. Dia menunjuk ke lantai dan berkata, segera berlutut pada istriku dan sembah dia 3 kali. Kalau tidak, akan kupastikan nasibmu jadi lebih buruk daripada sekarang. Bowie, adikku nggak sengaja. Gimana kalau kita bayar kompensasi saja? Kirana buru-buru bangkit dan datang ke sebelah Agam. Kompensasi? Baik. Tina berkata dengan wajah ganas. Pakaianku dari Chanel, dan celanaku adalah Gucci. Wajahku juga tergores. Perlu 1 tahun perawatan kecantikan untuk menghapus bekas luka. Ditambah lagi, kompensasi kerusakan mental dan sejenisnya, setidaknya jadi 6 miliar. Apa kamu punya uang sebanyak itu? 6 miliar. Orang biasa tidak akan bisa menghasilkan begitu banyak uang dalam hidup mereka. Bab 192, memperkenalkan direktur baru. Kirana terkejut dan berkata dengan sedikit gemetaran. Aku akan membayarnya. Kalian berdua. Yang satu. Orang biasa tidak akan bisa menghasilkan begitu banyak uang dalam hidup mereka. Bab 192, memperkenalkan direktur baru. Kirana terkejut dan berkata dengan sedikit gemetaran. Aku akan membayarnya. Kalian berdua. Yang satu pengangguran. Yang satu pelayan kecil di hotel. Mau gimana bayar kompensasi? Tina berkata dengan menghina. Bowie memicingkan matanya dan berkata. Kirana, kalau kamu benar-benar perlu uang, aku bisa memberikan jalan keluar. Kebetulan aku kenal seorang kakak yang dari bisnis teknik. Aku sudah undang dia datang untuk makan malam dan sebentar akan datang. Tidur saja dengannya selama setengah tahun. Enggak bakal susah lagi untuk dapat duit. Kamu tidak tahu malu. Wajah cantik Kirana jadi pucat. Dia tidak bodoh. Berarti yang disebut pesta makan sebelumnya memang sudah diatur oleh Bowie. Tanpa kedatangan Agam pun, mereka akan mencari cara lain dan memaksa dirinya ke jalan buntu. Tawaran sebagus itu. Enggak usah sok suci deh. Tina berkata sinis. Kamu marahi suamiku. Tapi pasti diam-diam kegirangan. Dasar perempuan tak tahu malu. Tujuan Tina sederhana. Salah satunya adalah menodai reputasi Kirana. Kemudian mengikat Kirana dan mencari kesempatan untuk membuatnya berutang lebih banyak uang kepada dirinya. Saat itu, tidak ada cara lain bagi Kirana selain menyerahkan villa. Saat dia mau terus mengatakan sesuatu yang kejam, sebuah tamparan dilemparkan langsung ke wajahnya. Pada saat yang sama, Bowie juga menerima tamparan. Berani-beraninya kalian omong begitu ke kakakku. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Dasar pecundang. Kamu masih berani memukulku. Tina menutup wajahnya tak percaya. Dan ekspresinya dengan cepat berubah menjadi ganas. Segera setelah itu, dia bergegas ke arah Agam. Mau mencakar wajahnya sampai rusak. Agam menendang Tina ke tanah. Itu pun ada sedikit belas kasihan. Kalau tidak,
Tendangannya itu sudah cukup untuk menendang Tina sampai mati. Agam, apa yang kau lakukan? Bowie sangat kesal. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Agam dalam perkelahian fisik, jadi dia cuma bisa menggunakan identitasnya dan berkata, biar ku beritahu ya, aku orang besar tingkat tinggi di grup randu pesat. Aku kenal dekat dengan pemilik hotel ini. Percaya enggak? Cuma dengan satu kata saja, aku bisa menyuruh mereka melemparmu dari lantai 3. Aku nggak percaya. Agam tersenyum dingin. Karena Bowie tidak tahu malu seperti itu, Agam pun tidak perlu khawatir lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Prio. Datanglah ruang VIP nomor 688. Ada orang yang mau aku kenalkan padamu. Masih mau ngancam? Bowie tersenyum menggoda. Kamu cuma seorang pecundang. Orang yang kamu panggil juga pasti nggak berguna. Saat ini, pemilik hotel Rasari datang. Dia sudah tahu bahwa Agam menggantikan seorang pelayan untuk mengantarkan hidangan. Baru saja dia mendapat kabar bahwa Agam memanggil Prio Darwano ke ruang VIP tersebut. Dia tidak berpikir terlalu banyak dan mengira bahwa Agam memanggil Prio Darwano untuk minum bersama. Kalau minum, tentunya harus minum anggur yang terbaik. Dia melihat di menu, minuman anggur termahal harganya 1,5 juta. Jadi dia membawakan 2 botol anggur berusia 50 tahun untuk menjamu Agam. Teman-teman yang terkasih, 2 botol anggur berusia 50 tahun ini adalah tanda penghargaan kecil aku. Silakan nikmati makanan dan minumannya. Bos hotel tahu bahwa Agam tidak suka menarik perhatian ke dirinya, jadi dia tidak menyebutkan nama penerima botol anggur tersebut. Dia cuma meletakkan anggur dan dengan cepat pergi tanpa memperhatikan suasana aneh di dalam ruang VIP tersebut. Anggur ini sebenarnya diberikan untuk Agam, tapi Tina dan yang lainnya mengira bos itu menghadiahkannya untuk Bowie. Lagi pula, di ruangan itu status Bowie adalah yang tertinggi. Pak Bowie, saya dengar bahwa pemilik Hotel Rasari punya aset lebih dari 200 miliar. Bos sebesar itu saja datang sendiri untuk mengantarkan anggur kepada Anda. Status Anda benar-benar tinggi. Benar. Dia pasti akan lebih berkembang di masa depan. Lina berjalan mendekat dan berkata kepada Kirana. Lihatlah betapa unggulnya Pak Bowie. Orang yang dia kenalkan untukmu pasti baik juga. Kirana berkata dengan tidak percaya. Lina, hubungan kita selama ini begitu baik. Kenapa kamu bilang itu juga? Justru karena hubungan baik itulah aku menasihatimu. Lina berkata tanpa ekspresi. Kalau kamu terus melawan Pak Bowie, maka aku rasa mendingan persahabatan diakhiri saja. Tidak ada persahabatan sejati di antara rekan kerja. Selain itu, Lina sebenarnya iri pada Kirana. Persahabatan ini pun menjadi makin rentan. Oke, kita akhiri saja. Kirana sangat tertekan. Meskipun dia enggan mengakhiri hubungan ini, mereka sudah berubah dan dia tidak akan terus memaksanya untuk tinggal. Selain itu, semua ini adalah kesalahan Bowie. Mereka sengaja mengganggu dan menggertak adiknya. Itulah yang paling tidak bisa ditolerir oleh Kirana. Kirana, kamu yang bilang ya, akhiri semuanya. Ucap Lina dengan nada dingin. Saat dia dan Tina bersama-sama merancang jebakan untuk menjebak Kirana, sebenarnya dia masih merasa tidak enak padanya. Tapi sekarang Kirana mengusulkan untuk mengakhiri persahabatan mereka. Berarti dia tidak perlu merasa bersalah lagi. Saat ini, Prio akhirnya datang. Pak Prio, kenapa Anda ada di sini? Bowie melihat Prio Darwano berdiri di pintu dan terkejut. Kemudian wajahnya dipenuhi dengan senyum dan dia buru-buru pergi untuk menyambut Prio. Semuanya, sini aku kenalkan. Ini Pak Prio, manajer umum grup Randu Pesat, dan bisa dibilang bos utama kalian. Hehe, semuanya tepuk tangan. Tina, Lina dan yang lainnya sangat terkejut. Prio sebagai manajer umum grup Randu Pesat. Dia memiliki kekuasaan paling besar di perusahaan, tepat di bawah direktur. Meskipun Tina dan yang lainnya juga bagian dari grup Randu Pesat, mereka sebenarnya hanya tim anak perusahaan di bawah grup tersebut. Jangankan Prio, mereka bahkan tidak berhak menemui petinggi di anak perusahaan. Tapi tidak disangka kali ini mereka bisa bertemu dengan Pak Prio. Ini adalah kesempatan promosi sekali seumur hidup. Mereka bahkan tidak memikirkannya dan langsung bertepuk tangan. Wajah Tina menjadi merah karena terlalu semangat. Bahkan manajer umum grup langsung datang untuk makan malam bersama mereka. Mereka seperti diagungkan dan merasa sangat senang. Sambil menatap Bowie, dia merasa bahwa dia adalah wanita paling kuat di dunia. Begitu Prio Darwano memasuki ruangan itu, dia melihat Agam dan hendak menghampirinya untuk berbicara. Tapi langsung dia ditarik dan disambut oleh Bowie. Dia melihat 2 botol anggur mahal di atas meja. Dan Agam sebelumnya mengatakan bahwa akan memperkenalkan seseorang.
Jadi dia otomatis berpikir bahwa Bowie dan kelompok tersebut adalah teman Agam. Setelah menyimpulkan situasi di ruangan itu, dia pun bersikap sangat ramah dengan mereka semua. Pak Prio, aku Tina, manajer marketing perusahaan Andalas. Halo, Pak Prio. Aku Lina, sales dari perusahaan Andalas. Pak Prio, aku adalah. Rekan-rekan ini sangat bersemangat dan berkerumun ke depan untuk memperkenalkan diri, mencoba meninggalkan kesan mendalam pada Prio Darwano. Pak Prio, pasti lelah banget ya dalam perjalanan. Ayo ke sini dan duduklah. Bowie mendorong kerumunan dan menarik Prio Darwano ke kursi utama. Prio Darwano terkejut dan menatap Agam. Agam tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Pak Prio, kenapa tidak duduk? Bowie bingung. Prio hanya tersenyum, tapi hatinya mengutuk. Pak Agam saja berdiri, masa aku duduk? Kamu mau mencelakai aku ya? Kutuk Prio dalam benaknya. Duduklah. Agam tertawa. Mendengar ini, Prio tetap agak deg-degan. Dia buru-buru pindah ke kursi di sampingnya dan berkata, aku duduk di sini saja. Aduh, Anda, jangan sungkan. Bowie melihat bahwa Prio tidak duduk di kursi utama, malah mengalah dan pindah ke kursi di sebelahnya. Hal ini membuatnya merasa sangat gembira. Selain Pak Prio, cuma dia yang memiliki status tertinggi di ruang VIP tersebut. Prio malah menyerahkan kursi utama. Berarti cuma dia yang bisa duduk sebagai pemimpin di sana. Kan? Manajer umum dari grup Randu Pesat saja berinisiatif untuk menyanjung dirinya. Rasanya seperti menang lotre. Bowie menunjukkan sedikit keengganan, tapi dengan cepat duduk di kursi utama. Prio tampak tertegun dan buru-buru menatap Agam. Agam menggelengkan kepalanya. Melihat itu Prio pun menahan amarahnya. Pak Prio, bukankah Anda akan menerima direktur baru? Kenapa ada di sini juga? Bowie tidak sabar untuk bertanya. Direktur minta perjamuan makannya dekat perusahaan saja. Jadi kita datang ke sini. Prio menjawab dengan gelisah dan tidak mengerti mengapa Agam tidak duduk. Direktur baru juga ada di sini. Mata Bowie berbinar. Dia buru-buru menuangkan anggur dan berkata, Pak Prio, sejak saya bergabung dalam keluarga besar grup Randu Pesat, saya selalu mengidolakan Anda. Selalu bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan berharap dapat melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Sayangnya, sumber daya terbatas. Jadi ambisi saya semuanya masih dalam mimpi. Sebenarnya baru-baru ini saya lagi memikirkan sebuah proyek yang bagus. Kebetulan direktur baru juga ada di sini. Boleh minta tolong Pak Prio untuk kenalkan direktur baru kepada saya. Mendengar ini, Tina, Lina dan yang lainnya memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Meskipun posisi Prio sangat tinggi, dia tetap adalah orang kedua. Berbeda dengan direktur. Direktur baru itu adalah pengendali mutlak grup Randu Pesat. Kalau mereka bisa menjadi teman dengan direktur baru, berarti mereka bisa masuk ke manajemen puncak grup dan menjadi orang besar dengan gaji tahunan miliaran. Bukan? Memperkenalkan? Prio tertegun. Bukannya Agam dan mereka berteman. Kenapa masih perlu diperkenalkan? Dia merasa situasi di ruangan itu aneh. Walaupun sedikit banyak sudah bisa menebak apa yang terjadi. Dia tidak berani membuat keputusan tanpa otorisasi dari Agam. Melihat bahwa Prio tidak berbicara, Bowie menjadi sedikit cemas. Kemudian dari sudut matanya, dia melihat sekilas Agam yang berdiri di samping. Mengira bahwa Prio tidak berbicara karena melihat ada orang luar. Jadi dia berkata dengan tidak sopan. Agam, untuk apa kamu di sana? Kamu seorang pelayan. Cepat keluar sajikan makanan. Dan Kirana, kamu juga, keluar dari sini. Setelah aku selesai menjamu Pak Prio, akan kuberi kau pelajaran. Bab 193, Pak Agam adalah direktur baru. Lina dan yang lainnya menatap mereka dengan ekspresi mencemooh. Terutama Lina. Dia berpikir dalam hati bahwa dia beruntung telah memutuskan persahabatannya dengan Kirana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa punya kesempatan untuk berbicara dengan Pak Prio? Wajah Prio langsung berubah drastis. Apa orang-orang ini gila? Apa mereka tahu sedang berbicara dengan siapa? Melihat ekspresi Prio yang telah berubah, Bowie mengira bahwa dia telah terpengaruh, jadi dia menjelaskan. Pak Prio, Anda baru saja datang ke sini jadi tidak mengerti situasinya. Wanita ini bernama Kirana. Dia dulunya adalah rekan kami. Tetapi dia dirawat di rumah sakit dan tidak ada kontak dengan kami sama sekali. Jahat sekali, kan? Ketika kami tahu bahwa dia sudah keluar dari rumah sakit, kami memanggilnya untuk berkumpul. Tetapi kami tidak menyangka dia sudah jadi wanita murahan yang tidak tahu berterima kasih. Yang lebih parah adalah adiknya ini. Seorang pelayan kecil, punya sikap yang sangat buruk. Barusan dia bahkan menyerang kita.
Orang ini hanya pecundang. Dia sama sekali tidak pantas melayani Anda. Begitu selesai berbicara, Bowie berkata pada Tina, "Pergilah, panggil pemilik hotel dan minta dia untuk langsung pecat pecundang ini. Kalau begitu tidak cukup. Dia harus kehilangan semua uangnya. Dia singkan dari kota primadona dan membiarkannya pergi ke jalanan untuk menjadi pengemis." Tina berkata dengan ekspresi menghina. Semua orang tertawa, dan suasananya jadi ramai. Seluruh wajah Prio menjadi gelap. Dia tidak bisa menahannya lagi dan menampar bagian belakang kepala Bowie. Bowie tertegun dan hatinya sangat marah. Baru saja dia akan membuka mulutnya untuk memaki. Dia melihat bahwa Priolah yang barusan memukulnya. Dia segera menelan kembali kata-kata umpatannya. Wajahnya langsung dipenuhi dengan senyuman. "Pak Prio, kenapa Anda memukulku? Aku nggak boleh memukulmu." Suara Prio dingin. "Boleh. Saya cuma takut tangan Anda akan sakit." Bowie tertawa kering 2 kali. Mendengar itu, Agam langsung tertawa kencang. Bowie pun langsung marah dan segera meledak. Dia berdiri dan berkata dengan kesal. "Tertawa apa kau, bajingan? Pergi dari sini." Begitu suara itu jatuh, Prio memukul kepala Bowie lagi dan memukulnya ke lantai dengan bangku. "Pak Prio, aku bukan memarahimu. Aku memarahi Agam, si pecundang ini." Bowie terbaring di lantai dengan wajah sedih. "Aku tidak tahan lagi." Prio memukul meja dan bertanya, "Kau berani-beraninya mempermalukan Pak Agam. Apa kalian semua sudah bosan hidup?" "Pak Agam." Bowie dan yang lainnya tercengang. "Pak Prio, Anda salah. Enggak usah panggil dia Pak Agam. Panggil saja Agam." "Jelas Bowie." "Diam. Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Pergi dari sini atau segera meminta maaf kepada Pak Agam." Prio berteriak. Dia benar-benar ingin membunuh semua orang bodoh ini. Sekelompok bajingan bodoh. Bahkan Dennis Junaidi pun sangat menghormati Agam. Berani-beraninya mereka mempermalukan sosok sebesar dan sekuat ini. Kalau sampai Agam minta pertanggungjawaban, kemungkinan besar dia juga akan terlibat. "Oke, Pak Prio, aku akan minta maaf sekarang." Bowie mengira bahwa Prio sedang mengalah pada pemilik hotel. Benar juga. Agam adalah anggota Hotel Rasari. Kalau kabar tentang Prio membiarkan pelayan sekecil itu dipukuli, dimarahi, dan dipermalukan menyebar ke telinga pemilik hotel, pasti akan memengaruhi reputasi Prio sendiri. "Semuanya, kemarilah dan minta maaf pada Agam." Bowie menyapa sambil tersenyum. Tina beberapa orang juga memikirkan hal yang sama. Meskipun mereka tidak mau, demi Pak Prio, demi promosi. Karena itu, mereka mendekat dan berkata maaf kepada Agam. Mereka mengucapkan kata maaf, tapi tanpa ada perasaan bersalah sama sekali di wajah mereka. Sebaliknya, mereka malah menatapnya dengan penuh penghinaan. "Kalian masih lapar ya? Ngapain minta maaf? Untuk siapa?" Agam mencibir. "Sudah cukup ya, Agam." Bowie berkata dengan tidak puas. "Kita sudah minta maaf. Padahal tinggal kamu lupakan saja masalah tadi. Apa sih maumu?" "Benar. Kalau bukan karena Pak Prio, aku pasti sudah membunuhmu dari tadi." Tina terlihat menghina. Mereka masih terkagum sekali dengan Prio. Ingin cepat-cepat suruh pelayan miskin ini pergi dari ruang mereka. "Tutup mulut kalian." Prio langsung menjadi marah dan langsung membalikkan meja. "Aku suruh kalian minta maaf bukan untukku, tapi untuk nyawa kalian." "Bodoh. Kalian semua tolol. Kalian kira bahwa Pak Agam gampang diganggu begitu saja hanya karena dia tidak mengatakan apa-apa? Apa kalian merendahkannya hanya karena dia memakai pakaian biasa? Asal kalian tahu ya, semua orang di sini tidak ada yang punya kualifikasi untuk merendahkan Pak Agam. Membersihkan sepatunya pun kalian masih terlalu rendah untuk itu." Bowie buru-buru berkata, "Pak Prio, tenanglah. Bukankah Anda bilang bahwa direktur baru juga ada di sini? Kalau dia tahu bahwa Anda marah-marah di sini, dampaknya tidak akan baik. Persetan denganmu." "Diam kau." Prio menendang wajah Bowie. Lalu dia menarik kerah Bowie dan menariknya sampai berdiri. "Bukankah kamu memintaku untuk memperkenalkanmu dengan direktur baru? Tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia tepat di hadapanmu." "Apa? Tuli ya? Asal kamu tahu, Pak Agam adalah direktur baru grup Randu Pesat." Ruangan itu langsung hening. Kalimat itu bagaikan petir, bergema di benak mereka. Raut wajah Bowie makin pucat. Sebelumnya jelas-jelas merah dan bengkak karena ditendang. Tapi sekarang pucat pasti seperti kertas. Dia direktur baru? Tidak mungkin.
Tina dan Lina serta yang lainnya tampak sangat kaget. Kemudian, seseorang dengan cepat menemukan berita terbaru tentang grup Randu Pesak. Perubahan ekuitas, Agam memegang saham sebesar 90%. Dia benar-benar direktur baru dari grup. Berita itu benar. Mata Tina menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Sejak dia mengetahui bahwa Kirana sudah tinggal di villa, dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia selalu bermimpi untuk membuat Kirana kehilangan segalanya. Dia kira Kirana akan menjadi miskin dan makin merana. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung kurang dari 3 menit. Kenyataan memang kejam pada dirinya. Adik laki-laki Kirana, Agam, yang baru saja dipandang rendah dan diejek oleh mereka, ternyata adalah direktur baru grup Randu Pesat dan punya aset hampir 2 triliun di tangannya. Kalau dibandingkan, suaminya Boy bagaikan kentut. Membandingkan wakil manajer biasa dari anak perusahaan dengan direktur dari grup besar. Mana mungkin bisa. Wajah Lina berubah jadi sangat pucat. Dadanya seperti ditusuk jarum. Andaikan dia tidak mengakhiri persahabatan dengan Kirana, maka dia akan ada kesempatan menjadi petinggi perusahaan. Bahkan jika dia mau jadi presiden dari anak perusahaan pun kemungkinan besar bisa dikabulkan. Tapi karena dibutakan oleh keuntungan dangkal, dia melewatkan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Saat ini, dia sangat menyesali keputusannya. Pak Agam, Pak Prio, pemilik hotel masuk dengan sebotol anggur. Sepertinya dia mau bersulang. Tapi, begitu dia memasuki ruang itu, dia merasa situasinya ada yang salah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Prio. Saya di sini untuk bersulang untuk Pak Agam. Pak Agam, apa Anda suka anggur berusia 50 tahun itu? Aku masih ada 10 botol lagi di gudang anggur. Aku sudah suruh orang untuk ambil lagi. Nanti akan saya kirimkan pada Anda. Pemilik hotel menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri, bersulang pada Agam dan meminumnya semua dalam satu teguk. Lalu dia menatap Agam sambil tersenyum. Tina dan yang lainnya memandang Boy dengan heran. Boy tampak tercengang. Meskipun pemilik hotel tidak mengatakan apa-apa, semua orang tahu bahwa 2 botol anggur mahal itu untuk Agam, sama sekali bukan untuk Boy. Wajah Boy menjadi merah karena malu. Dia menundukkan kepalanya dan merasa ingin menggali lubang untuk bersembunyi. Dia kira pemilik hotel itu mau menjamunya. Tidak disangka ternyata maksudnya untuk Agam. Mungkin di mata pemilik hotel, dia tidak lebih dari sebuah gumpalan kotoran. Enggak usah. Kamu bawa saja 2 botol ini. Aku enggak minum. Agam melambaikan tangannya dan berkata kepada Prio. Menurutku, Boy tidak begitu mampu. Kenapa dia bisa dipromosikan menjadi wakil manajer divisi? Jangan khawatir. Saya akan memeriksanya. Saya akan cari tahu semuanya dan mereka semua akan dipecat. Orang-orang seperti itu, bagaikan limbah yang membahayakan masyarakat, tidak boleh muncul dalam grup kita. Brooke, mendengar ini, kaki Boy jadi lemas dan dia jatuh berlutut. Matanya dipenuhi ketakutan, dan mulutnya jadi kering dan pucat. Dia berkata dengan suara gemetar. Agam, ini salahku. Aku yang buta. Tolong, aku kan kenal sama kakakmu, anggap saja tadi aku lagi kentut. Maafkan aku. Prio menendang dada Boy dan berkata. Sialan. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya langsung sebut nama direktur. Pak Agam, Pak, aku mohon, tolong ampuni saya. Hati Boy dipenuhi dengan rasa takut. Direktur baru grup Randu Pesat. Dengan gelar sebesar itu, sudah cukup untuk menghancurkan semangatnya. Dengan posisi itu, Boy bisa diusir dari kota primadona dengan satu perintah dari Agam. Andaikan dia pergi ke tempat lain, tidak akan ada yang berani menerimanya. Bisa dikatakan sekarang hidupnya sudah sia-sia. Melihat Agam yang mengabaikannya, Boy dengan putus asa mengetuk kepalanya di lantai, di hadapan Agam. Brooke, Brooke, Brooke. Dia mengetuk sangat keras. Kali ini dia minta maaf dengan tulus, tanpa sedikit pun sikap arogan yang sebelumnya. Tina dan semua rekan Boy terkejut. Walaupun Boy terlihat lucu melakukan hal tersebut, mereka tidak punya keberanian untuk menertawakannya. Karena nasib mereka hanya akan lebih buruk. Pak Agam, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Tanya Prio dengan ekspresi muram. Beraninya orang bodoh ini mempermalukan Pak Agam. Pantas dieksekusi. Usir mereka dari kota primadona. Jangan biarkan kakakku melihat orang-orang ini lagi. Kata Agam acuh tak acuh. Matanya berkedip dengan niat membunuh. Sebelumnya dia melepaskan mereka. Bukannya berterima kasih, malah makin jeti dan membuat rencana untuk menjebak kakaknya. Kali ini ketahuan oleh dirinya. Bagaimana dengan lain kali? Mending singkirkan saja untuk selamanya. Baik.
Prio langsung setuju. Menyingkirkan seseorang bukan berarti membunuhnya. Tinggal ambil saja semua surat dan sertifikatnya, patahkan tangan dan kakinya, dan buang ke kota lain atau desa pegunungan yang terpencil untuk mengemis makanan. Intinya, hancurkan hidup orang tersebut. Wajah Bowie dan yang lainnya pucat pasi karena putus asa. Bajingan mana yang berani mengganggu bawahanku? Terdengar suara acuh tak acuh dari luar. Seorang pemuda kurus yang sedang bermain kenari di tangannya masuk dengan langkah yang arogan. Bab 194. Aku kenal bibimu. Bowie berkata dengan penuh semangat. Tuan Tony, tolong aku. Tuan Tony, kamu anggota keluarga wirawan dari wilayah timur. Aga memandang pemuda itu dan merasa bahwa dia agak akrab. Ya, namaku Tony dari keluarga wirawan, dan kepala keluarga wirawan adalah kakekku. Tony Wirawan dengan bangga menjelaskan. Raut wajah Prio sedikit berubah. Keluarga wirawan. Salah satu dari 8 klan kecil di wilayah timur. Asetnya mendekati 200 triliun. Bahkan 100 grup randu pesat pun tidak bisa dibandingkan dengan keluarga wirawan. Prio tidak bisa mengerti mengapa orang seperti Bowie bisa kenal dengan Tony Wirawan. Tuan Tony, saya Prio Darwano, manajer umum grup randu pesat. Mungkin Anda tidak mengenal saya, tapi saya mengenal Anda. Grup kami telah bekerja sama dengan keluarga wirawan berkali-kali, bisa dibilang kita adalah mitra yang cukup dekat. Kata Prio Darwano sambil tersenyum. Mitra? Perusahaan sampah dengan nilai pasar kurang dari 2 miliar masih berani menjalin hubungan dengan keluarga wirawan? Tony membentak. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Prio tertawa kering dan tidak berani membantah sama sekali. Melihat Prio mengalah, Bowie, Tina dan rekan lainnya mulai merasa bersemangat. Ini penyelamat mereka. Bowie bangkit, menunjuk Agam dan berkata, Tuan Tony, itu dia. Dia tidak hanya memukuli dan mempermalukan saya, tetapi juga mau membunuhku. Tolong bantu saya balas dendam. Diam. Kamu cuma bawahanku. Kok, bawahan malah cari perlindungan dari pemiliknya? Tony berkata dengan penuh hinaan. Bowie segera diam, tapi tidak ada sedikit pun ketidaksenangan. Dia bahkan merasa cukup bangga. Tony adalah bagian dari keluarga wirawan. Hanya dengan satu kata darinya, grup randu pesat mau tidak mau harus tutup. Bisa menjadi bawahannya sudah merupakan sebuah kehormatan. Nah, aku tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu pukul bawahanku, kamu harus bayar kompensasi. Tony mengangkat dagunya dan menatap Agam dengan arogan. Dia berkata dengan angkuh. Beri aku grup randu pesat dan aku akan ampuni nyawamu yang hina ini. Kirana tidak ragu dan langsung melangkah ke depan Agam. Oh, cantik. Penampilanmu polos tapi cakep juga ya. Jauh lebih baik daripada pelacur genit di klub malam. Mau jadi simpananku enggak? Mata Tony berbinar. Mulutnya hampir meneteskan air liur. Tuan Tony, namanya Kirana. Dia wanita yang difoto waktu itu. Bowie tidak sabar menjelaskan. Bowie dan Tony Wirawan bertemu di sebuah bar. Waktu itu Bowie membawa foto Kirana dan tidak sengaja meninggalkannya di sofa. Ketika dia balik ke bar untuk mencarinya, wanita di foto itu sudah menjadi sasaran Tony Wirawan. Bowie berjanji untuk memperkenalkan Kirana kepada Tony. Begitulah alasan kenapa dia bisa mendapatkan koneksi besar seperti Tony. Oh, pantasan kamu terlihat tidak asing sekali. Ternyata wanita impianku. Wah, orang aslinya terlihat lebih cantik daripada di foto. Tony tersenyum dan menatap Kirana dengan penuh arti. Kirana mundur sedikit dan berkata, Tuan Tony, merekalah yang mencari masalah dengan kita lebih dulu. Kenapa tidak ditanya jelas dulu masalahnya apa? Tony Wirawan tertawa dan berkata, Cantik, aku adalah tuan muda keluarga Wirawan. Memangnya masalah itu ada hubungannya denganku? Siapa yang berani menghentikan apa yang ingin kulakukan? Kirana menarik napas dalam-dalam dan berkata, Benar. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku yakin tetua keluarga kalian pasti sangat ketat dalam mendidikmu. Kalau masalah ini terdengar sampai ke telinga mereka, bukannya kamu akan dihukum? Tony Wirawan tercengang dan mulai khawatir dengan ucapan Kirana barusan. Benar. Dia bukan generasi kedua kaya biasa. Orang-orang dari latar belakang keluarga seperti dirinya sering mengaplikasikan didikan keluarga yang sangat ketat. Jika mereka melanggar aturan sedikit pun, mereka akan dihukum berdasarkan aturan keluarga. Apalagi dia punya bibi yang sangat ketat. Kalau sampai bibinya tahu bahwa dia menindas kalangan yang lebih rendah darinya di sini, maka hidupnya akan sengsara setelah dia pulang ke rumah. Aga menatap kakaknya dengan terkejut. Selama ini dia mengira kakaknya termasuk gadis yang lemah.
Dia tidak menyangka kakaknya punya sisi pintar dan berani. Melihat Tony yang sedikit penakut, Bowie berkata dengan mendesak. Tuan Tony, Anda adalah putra tertua keluarga wirawan. Mana boleh takut dengan rakyat jelata? Lagi pula, kalau berita ini tidak menyebar keluar dari hotel, tidak akan ada yang akan tahu, bukan? Ya, masuk akal juga, kata Tony sambil berpikir. Saat ini, Dennis Junaidi dan eksekutif grup Randu Pesat lainnya bergegas masuk ke ruang VIP tersebut. Dennis mengenal Tony Wirawan dan segera membisikkan beberapa kata di telinga Agam. Tony Wirawan berkata dengan tidak senang. Woi, Dennis, aku peringatkan ya, jangan banyak ikut campur. Kalau tidak, nanti kamu akan kuhabisi juga. Dennis berkata kepada Prio. Kita tidak bisa mengendalikan masalah ini, jadi jangan ikut campur. Karena Dennis sudah bilang begitu, Prio pun harus mundur. Ketika Dennis Junaidi muncul, sebenarnya Bowie cukup ketakutan. Sebagai seorang senior di perusahaan cabang, dia tahu kurang lebih tentang struktur inti grup perusahaan induknya. Orang yang benar-benar mengagumkan bukanlah Prio Darwano, tapi Dennis Junaidi. Dia masih khawatir bahwa Dennis akan melindungi Agam. Tanpa disangka, Dennis langsung mengalah. Hal itu membuatnya sangat gembira dan menatap Agam dengan provokatif. Memangnya kenapa kalau kamu direktur baru grup Randu Pesat? Masih tidak ada apa-apanya di mata Tuan Tony. Hari ini kalian berdua akan mati. Cantik, jangan buang waktu lagi. Ayo ikut aku jamin kamu bisa hidup dengan nyaman di masa depan. Tony melangkah untuk memeluk tubuh Kirana dengan tatapan menggoda. Agam mengulurkan lengan dan menghentikannya. Brengsek. Tony Wirawan mendongak dan memelototi Agam. Dia berani menghentikan Tony. Apa dia tidak takut mati? Tuan Tony, aku mau tanya sesuatu. Ujar Agam sambil tersenyum. Cepat tanyakan. Jangan buang-buang waktuku untuk bersenang-senang. Tony berkata dengan tidak sabar. Jenny Wirawan? Siapa wanita itu? Tubuh Tony gemetaran dan matanya langsung membelalak. Kamu kenal bibiku? Jenny punya posisi yang kuat di keluarga Wirawan dan dia sangat ketat dengan Tony. Di antara seluruh anggota keluarga Wirawan, Tony paling takut pada bibinya. Kemarin, bibimu mencoba menjalin hubungan denganku. Hari ini, kamu malah di sini untuk berkelahi denganku. Kalau sampai bibimu tahu, aku rasa hidupmu akan sengsara. Kata Agam sambil tersenyum. Omong kosong. Tony berkacak pinggang dan berkata. Bibiku berusia 30 tahun dan punya standar yang sangat tinggi. Pecundang seperti kamu bahkan tidak berhak untuk berbicara dengan bibiku. Mana mungkin dia memohon untuk berhubungan denganmu? Bermimpilah. Apaan sih? Hubungan yang kumaksud adalah hubungan teman. Haduh, lupakan saja. Aku malas terlalu banyak omong kosong denganmu. Kalau mau tahu, tanya saja pada bibimu. Agam menggelengkan kepalanya tanpa dah. Kamu yang bodoh? Atau kamu kira aku bodoh? Kamu suruh tanya. Jadi aku harus nurut dan langsung tanya. Kamu anggap aku apa? Tony sama sekali tidak percaya. Dia mengulurkan tangan ke Bowie dan berkata. Mana ponselmu? Aku akan mengguncangnya. Bowie sangat gembira dan buru-buru memberikan ponselnya. Tony mengambil ponsel itu dan langsung membantingnya ke tanah. Prak! Ponsel itu hancur, bahkan sampai memecahkan sudut kecil ubin lantai. Tuan Tony, kenapa? Aku menyebutnya melempar ponsel. Tony berkata dengan bangga. Begitu semua pengawal yang aku posisikan di luar mendengar suara itu, mereka pasti akan bergegas masuk dan membersihkan semua bajingan kecil ini. Lalu kenapa tidak telepon atau kirim pesan saja? Tony mendengus dan berkata. Selain itu, orang yang berkelana di dunia seni bela diri harus mengikuti aturan seni bela diri juga. Pada zaman kuno, ada cara memberikan perintah dengan melempar cangkir. Tapi sekarang, aku akan buat cara baru yaitu melemparkan ponsel. Kalau cara unik ini tersebar ke seluruh dunia, pasti akan menjadi cerita yang bagus untuk prestiseku. Bowie dan yang lainnya tampak bingung. Sama sekali tidak dapat memahami apa yang dikatakan Tony. Tidak mengerti. Tony tertawa dingin. Biar ku beritahu. Kemarin ada peristiwa besar terjadi di wilayah timur. Ada seorang ahli yang sangat mengagumkan. Sehebat apa dia? Dia menghancurkan mansion Gunung Makan sendirian. Padahal sekte itu setara dengan kekuatan seluruh keluarga Wirawan. Ahli itu bahkan mundur dan pulang tanpa mengalami luka apapun. Gimana menurut kalian? Hebat, kan? Buset. Hebat sekali. Luar biasa sekali. Bowie dan yang lainnya mengangguk-angguk. Meskipun mereka tidak tahu apa itu mansion Gunung Makan, mereka mengerti sebesar apa kekuatan keluarga Wirawan.
Ada yang bisa menghancurkan kelompok yang sama hebatnya dengan keluarga Wirawan? Siapa yang tidak kagum kalau mendengarkan cerita itu? Nama orang itu adalah Yama, dan dia juga menjalankan aturan dunia seni bela diri. Meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya, aku selalu mengagumi perilaku dan kemampuannya. Makanya aku menggunakan trik seperti itu. Apa kalian mengerti? Mengerti. Tuan Tony, Anda benar-benar terlihat punya sikap seperti Yama. Bowie dan yang lainnya menyanjung. Tony Wirawan terlihat senang sekali. Dia menganggap Yama sebagai idola. Tentu saja senang kalau dipuji bahwa mirip dengan idolanya. Melihat kelakuan aneh Tony, Agam tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka bahwa orang kaya ini adalah penggemarnya. Kalau dia tahu identitasnya, mungkin reaksinya akan sangat luar biasa. Setelah membanting telepon, tetap tidak ada yang menanggapi untuk waktu yang lama. Ekspresi Tony makin kesal. Dia mengambil ponsel Tina dan menghempaskannya ke lantai. Tapi tetap tidak ada yang masuk. Bangsat. Kelompok bajingan itu sama sekali tidak bisa diajak kerjasama. Akan kubunuh mereka semua. Tony sangat marah dan dia mau keluar untuk mencari bawahannya. Tapi, begitu dia buka pintu, dia langsung didorong mundur oleh pengawal. Tuan Tony, silakan tunggu dulu. Sialan. Pengawal macam apa kau? Berani-beraninya suruh aku tinggal. Ini perintah Kak Cheney. Apa? Tony kaget dan mulutnya bergetar. Bibiku. Dia sudah tahu tentang ini. Sebentar lagi sampai. Tok, tok, tok. Terdengar suara sepatu hak tinggi yang elegan dan cepat, membuat orang membayangkan tentang seorang wanita ramping dan seksi, mengayunkan pinggangnya yang ramping dan berjalan dengan kaki panjangnya. Semua orang langsung melihat ke pintu ruangan tersebut. Memang sesuai dengan perkiraan. Seorang wanita berusia awal 30-an datang. Mengenakan kebaya merah bercorak emas, lekukan tubuhnya yang indah dan seksi tergambar dengan jelas. Kulitnya putih dan mulus, sangat mencolok dari latar pakaiannya yang merah. Tubuhnya yang sempurna membuat orang meneteskan air liur. Wanita berusia 30-an memang paling menggoda. Gerakannya yang lembut dan elegan cukup untuk menawan hati kebanyakan pria. Namun, ketika Tony melihat orang ini, rambutnya berdiri tegak dan dia hampir pingsan di tanah karena ketakutan.